wanita-wanita yang terpilih. Jadi kalau sedikit itu tidak mesti kalah, karena ini bukan pilkada atau pileg, Bu ya. Ini adalah kebajikan. Jadi kalau dikit itu bukan kalah, tapi dikit itu justru kadang-kadang kita menjadi manusia pilihan. Ustadz pernah naik pesawat, diundang sama salah satu artis di Indonesia. Karena yang undang artis malu dia, Bu, ustadznya duduk di pesawat kelas ekonomi. Jadi ustadz dinaikkan di kelas bisnis. Waktu duduk di kelas bisnis, saya lirik kanan kiri, jumlahnya ada 18 seat. Sedangkan noleh ke belakang tempat ibu-ibu berada, saya noleh ke belakang tempat ibu-ibu berada, saya noleh ke belakang tempat ibu-ibu berada. Ya, saya lihat ada ratusan seat. Ibu paham nggak maksudnya apa? Artinya bahwa yang dikit belum tentu kalah. Bisa jadi yang dikit itu karena kita VIP di mata Allah. Amin. Padahal disindirnya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dunia ini diciptakan Allah dengan segala keindahan. Ya, dan keindahan itu oleh Allah disebutkan dalam beberapa perkara. Ya, kalau kita merujuk dalam surah Ali Imran, ya, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 14, Bu ya. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'. Telah aku robek jantung manusia untuk mencintai beberapa perkara. Yang pertama minan nisa, pasangan. Wal banin, keturunan. Wal qanatiril muqantarah, harta yang berlimpah ruah. Ya, berlimpah ruah. Nah, di situ Allah sebutkan apa aja? Minadz dzahabi wal fiddah, dari emas maupun perak, wal khailil musawwama, yaitu kuda-kuda pacu, wal an'am, hewan peliharaan, wal haras, dan juga pertanian. Jadi kalau kita merujuk di ayat ini, 3 nikmat yang diberikan Allah pada manusia. Yang pertama nikmat wanita, yang kedua nikmat anak, dan yang ketiga nikmat harta. Harta tadi digambarkan zahab, fiddah, emas, perak, itu maksudnya uang. Karena di zaman dulu, ya, di zaman dulu, Bu, mohon maaf, mata uangnya terbuat dari emas dan perak. Wal khailil musawwamah, kuda pacu, itu maksudnya kendaraan pribadi, seperti contoh mobil Lamborghini, Fortuner, Land Cruiser, Alphard. Ya, Alphard 1,2 M. Mirip kayak mobil Ustadz di rumah, ya Bu ya, Al-Fatihah, ya Bu. Masya Allah, itu sudah ditebak sama Allah. Wal an'am, hewan peliharaan, wal haras, dan juga tumbuh-tumbuhan. Ini maksudnya apa? Investasi, Bu. Masya Allah, ya. Investasinya orang zaman dulu kan dengan 2 ini, Bu, yaitu dengan hewan peliharaan seperti sapi, unta, kambing, wal hars itu tumbuh-tumbuhan. Maka sekarang investasi dalam bentuk saham, investasi dalam bentuk ruko, investasi dalam bentuk kos-kosan. Jadi manusia itu maksud Allah nggak akan lepas dari 3 perkara ini. Ya Bu, tidak akan lepas dari 3 perkara ini. Mohon maaf, kejahatan apapun, coba Ibu cari. Kejahatan apapun larinya pasti ke 3 ini. Ada orang memperkosa wanita, ya karena wanita. Ada orang misalnya mencuri harta, berarti karena harta. Ada orang misalnya, mohon maaf ibu-ibu, sampai melakukan aborsi, berarti karena anak. Semua kejahatan itu larinya di 3 poin ini. Nah, kalau kita konsentrasi memahami 3 poin ini sebagai jalan maksiat, ya akan jadi jalan maksiat. Tapi kalau 3 poin ini ibu jadikan sebagai jalan menuju surga, maka dia akan menjadi jalan menuju surga. Yuk kita pelajari dari 3 poin ini. Ternyata Nabi memilih bahwa yang paling tinggi derajatnya itu adalah al-mar'atus shalihah, yang dikatakan dalam hadis, ya, ad-dunya mata', bahwa dunia ini adalah perhiasan.
wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, karena sebaik-baiknya perhiasan itu adalah wanita yang salihah. Nah, kalau kita merujuk pada poin ini tadi, setelah kita pahami surah Ali Imran ayat yang ke-14, dikaitkan langsung pada ayat berikutnya, dzalika mataul hayatid dunya. Itulah perhiasan dunia, kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah memiliki ya harta yang lebih baik dari itu semua. Jadi kalau kita pelajari tadi Allah meng-closing dengan itulah mata. Mata itu perhiasan. Tapi di ayat tadi, di hadis tadi Nabi katakan ad-dunya mata, dunia itu perhiasan. Sama dengan ayat 14 ini. Cuman yang beda di hadis dilanjutkan wa khairu mata'iha, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah apa, Bu? Mar'atus salihah, wanita yang salihah. Ya, kenapa? Karena kalau ibu lihat keterkaitan antara wanita, anak dan harta. Ya, kalau dia punya harta yang banyak, belum tentu dia punya istri yang salihah, belum tentu punya anak yang baik. Tapi kalau dia punya istri yang baik, insya Allah kemungkinan besar anaknya menjadi anak yang baik, hartanya pun bisa jadi baik. Kenapa? Karena akan diawasi oleh istrinya. Apabila ada pendapatan yang tidak wajar, istrinya akan menasihati, bang, jangan cari uang haram, karena aku masih sanggup menahan panasnya mentari dunia, tapi aku tidak sanggup untuk menahan panasnya api neraka. Begitu, ya. Jangan jadi perempuan malah tuh lihat contoh tetangga kita tuh, ya kan, kerjanya serius, korupsi itu nggak masalah, yang penting membahagiakan anak istri. Jangan nah tuh lah, maka kita pelajari, Bu, ya. Jadi ibu-ibu seperti itu gambarannya. Jelas ya? Terserah ibu lah mau jelas atau enggak. Baik, nah untuk itulah muncul pertanyaan yang sangat basically, Pak Ustadz. Terus gimana emang cirinya wanita perindu atau namanya wanita solihah itu yang seperti apa? Masya Allah, ya. Wanita yang akan menjadi calon-calon penghuni surga. Mau masuk surga, Bu, ya? Mau masuk surga, Bu? Insyaallah. Meninggal dulu, Bu, ya? Iya. Kayaknya dari bahasa udah siap gitu deh, ya. Jadi surat Ghafir ayat 40. Allah berfirman, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Barang siapa beramal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah. Sedangkan dia beriman, maka mereka akan memasuki surga Allah. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Mereka akan diberi rezeki tanpa perhitungan. Surat Ghafir 40 mempertegas bahwa mau laki mau perempuan, selama dia beramal salih dan dia beriman kepada Allah, maka mereka layak untuk masuk ke dalam surga Allah yang di dalamnya diberi Allah rezeki tanpa ada perhitungan. Maka ibu-ibu, ya, jadilah wanita salihah, karena targetnya laki perempuan sama. Laki-laki dibebani tanggung jawab, perempuan dibebani dengan menjaga sifat kesolihahannya. Kan begitu, sesuai tadi yang Ustaz sudah sampaikan. Dan ibu harus bayangkan kalau ibu jadi wanita salihah terus ibu masuk surga. Masya Allah. Inna fil jannati lasuqan. Di dalam surga itu terdapat pasar, Bu. Yatuna kullu jum'atin, yang didatangin ibu-ibu tiap hari Jumat. Fatahubu rihu shimal, maka akan datang angin dari arah utara. Fatahtu fi wujuhim wa thiyabihim, membuat wajah dan pakaiannya menjadi glowing. Kebayang enggak, Bu? Enggak pakai filter ini. Apalagi kamera jahat, enggak ada.
Fayazdaduna husna wa jamala, maka bertambah cantik dan bertambah indahlah dia. Fayarji'una ila ahlihim, dan dia pun akan berkata pulang ke keluarganya, wa qad izdadu husna wa jamala, sedangkan ibu makin bertambah cantik. Fayakun lahum ahluhum, keluarganya berkata wallahi laqad izdadtum ba'dana husna wa jamala, demi Allah wahai perempuan engkau bertambah cantik dan bertambah indah. Masya Allah. Jadi ibu-ibu nanti di surga ibu akan dibuat lebih cantik daripada bidadari. Dan ini tugas berat malaikat. Yang kayak gini-gini akan lebih cantik dari bidadari. Kata malaikat, ampun sudah ya Allah ya. Katanya malaikat, lebih baik saya membuat baru daripada merenovasi total ya Allah. Jadi gitu tuh ada yang gak paham loh Bu. Malah kayak gini mukanya Bu. Lagi dihina kok bisa. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, nanti wanita solihah itu gitu di surga. Ibu nanti akan bertambah cantik, setiap kali ke pasar kena angin dari utara tambah cantik. Besok lagi tiap Jumat ke sana lagi tambah cantik. Jadi makin lama di surga bukan menua, makin tambah bening, tambah glowing karena kena angin utara tadi. Di hadis begitu dikatakan. Jadi ini saya nyampaikan ini dulu biar ibu jadi semangat lah, minimal apa sih wanita solihah emang kenapa sih? Nanti di akhirat ibu akan mendapatkan kenikmatan yang seperti ini. Dan kecantikan ibu, mohon maaf ya, akan mengalahkan kecantikan bidadari. Serius ini, nggak bercanda. Dan tadi tugas berat malaikat tadi, nggak main-main ini, membuat yang kayak gini-gini. Ya, ya baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Setelah Ustaz sudah menunjukkan keutamaan wanita solihah, akan menjadi pendamping para lelaki ya suaminya di surga nanti, bahkan mengalahkan kecantikan bidadari. Sekarang muncul kalau begitu wanita surgawi yang gimana? Wanita yang solihah. Nah solihah itu yang kayak apa? Dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah berfirman, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fasalihat, maka wanita yang salihah. Qanitat adalah wanita yang taat kepada Allah. Hafizat, wanita yang menjaga diri. Lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada. Bima hafizallah, sebagaimana Allah menjaga dirinya. Bima hafizallah, sebagaimana Allah menjaga dirinya. Jadi kalau kita lihat ternyata karakter wanita solihah diringkas dalam Quran dengan dua karakter. Karakter yang pertama tadi Ustaz bilang qanitat, yang kedua hafizat. Karakter yang pertama qanitat, yang kedua hafizat. Qanitat itu apa? Qanitat itu memiliki karakter yang memiliki hubungan yang mesra kepada Rabb-nya. Maka tadi disebut dengan wanita yang bertakwa. Sedangkan yang kedua adalah memiliki karakter yang mesra, yang romantis dengan suaminya. Itu tadi yang dikatakan dengan hafizat, wanita yang menjaga kemuliaan suaminya di saat suaminya tidak ada. Nah, dua poin ini nanti yang akan kita coba jabarkan Bu ya. Dua poin ini yang coba kita jabarkan. Yang pertama, yang pertama dicatat malah ketawa, astagfirullahaladzim. Ibu catat dong, jangan bercanda. Ini serius nih Bu, ya Allah. Yang pertama, dicatat ya, betulan ya. Serius ini, ibu nggak mau nyatet sih ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya suka yang dari sini, karena nenek-nenek semua, masya Allah ya. Jadi teman. Ini Bu ya, IKN memang kita Bu, ikatan nenek-nenek. Iya, semua bakal jadi calon nenek lah ya kan semua.
Ya baik, yang pertama tadi yang Ustaz sampaikan tadi adalah apa tadi Bu? Qonitats. Nah, kita akan perdalam dulu karakter qonitats. Wanita yang qonits. Qonits itu artinya adalah wanita yang taat. Makanya Ustaz punya pengajian, Ustaz kasih nama El Qonita, begitu. Ada yang tanya kenapa tak kok El Qonita? Ya, qonita itu wanita yang taat. Kalau L itu memang karakter semua kajian binaan saya itu depannya L, Bu. Kalau Ibu perhatikan beberapa kajian ada El Qonita, ada El Nadia, ada El Farhana, ada beberapa yang depannya LL itu ya. El Faiza, itu semuanya pasti kami yang kasih nama depannya L itu. Beda sama kamus. Aduh kurang enak di kupingnya. Kamus. Kayak gimana gitu. Baiklah. Ya gitu tuh kalau buat nama pengajian nggak konsultasi sama ustadznya gitu ya. Jadi ibu-ibu, emang Bu pernah dengar ada kajian kamus? Ada di sini? Kamus. Baik, jadi teman-teman, ngenyek kan? Ini bukan ngenyek Bu, menghina Bu ya. Iya seperti itu Bu. Malah Ustadz ada kajian yang Ustadz kasih nama tuh Happy Villa. Happy itu bahagia, villa di jalan Allah. Ustadz kasih nama gitu-gitu biar tambah semarak lah ya, karena biasanya kajian-kajian para dokter itu ada di apa namanya rumah sakit Siloam, saya kasih nama Happy Villa. Happy itu bahagia, villa di jalan Allah. Ada Ustadz kasih nama juga kemarin apa namanya Al-Mu'tasim Billah, yang berpegang pada ajaran Allah. Kalau itu laki-laki sih, kalau perempuan mesti kebanyakan depannya L gitu ya. Makanya orang bilang, kajiannya apa namanya? El Qonita. Oh ini pasti buatannya Ustadz Agus ini. Oh iya. Kajiannya apa namanya? Kamus. Nggak tahu dah buatan siapa itu ya. Baik, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjalankan ketaatan kepada Allah. Karakternya yang paling mendasar adalah apa namanya ya? Berpegang teguh pada syariat Allah. Jadi ini berlaku untuk segala item, Bu. Ya, berlaku untuk segala item. Ini berarti poin A ya. Kan poin satunya tadi itu qonita, taat. Nah, taat itu Ustaz implementasikan pada 3 perkara. Apa Pak Ustadz 3 perkara? Yang pertama adalah menjalankan syariat Allah dalam segala sesuatu. Contoh, misalnya, Ibu ngerti nggak menjalankan syariat itu konsep dasarnya gini Bu. Ibu berani meninggalkan yang haram walaupun itu menguntungkan. Ibu berani mengerjakan yang wajib walaupun itu merugikan. Itu maksud saya. Saya akan jabarkan Bu ya, ini daging semua Bu ya, tolong dicatat ini. Jadi konsep dasar wanita solihah ada 2, qonitat, hafidhat. Yang qonitat ada 3, menjalankan syariat. Poin pertama, karakternya adalah ibu berani meninggalkan yang haram walaupun itu menguntungkan. Dan ibu berani mengerjakan yang wajib walaupun itu merugikan. Karena gini, ada orang meninggalkan yang haram bukan karena iman, tapi memang karena dia nggak suka aja. Ya mohon maaf, misal contoh ya Bu ya, mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia. Andai kata daging tikus dihalalkan pun, ibu pasti kan nggak bakal mau makan tikus kan, gitu ya. Itu maksud Ustaz begitu. Tapi iman itu bukan di situ. Iman itu pada saat ibu berani meninggalkan perkara yang haram walaupun itu menguntungkan. Contoh riba. Pak Ustaz, saya ketepatan suami baru meninggal dunia, warisannya 1 miliar. Tapi kalau saya diemin aja kan lama-lama ini duit bakal habis. Disuruh kerja saya nggak bisa. Kerja apa? Saya nggak bisa kerja. Saya mau bangun usaha rentenir Pak Ustadz. Jadi uang dipinjamkan ke orang, saya tinggal nyewa preman 2 orang aja kan. Nanti pinjemin orang tagih misalnya 100 juta jadi 110 juta per 1 bulan. Bulan depan 120 juta, bulan depan 130 juta.
Jadi dapat duit nganggur diem aja dan udah dia jalanin, ini bisnis jalan sudah. Dengan keuntungan per bulan, dengan modal 1M itu dia per bulan bisa dapat keuntungan sampai 50 juta, 60 juta, 80 juta. Setelah Ustadz nasihatin, Ustadz sampaikan bahwa riba itu haram, dia berani meninggalkan. Walaupun itu menguntungkan buat dia gitu loh. Siapa yang tidak untung? Dia janda loh bu. Kasihan, hidup sebatang kara, tidak punya pemasukan. Dia kerja begini. Kalau dipikir-pikir logikanya, kemudian dia nggak kerja begini, ntar makan apa? Kan gitu tuh bahasanya tuh. Tapi kalau qanitats, karakternya qanitats, tadi Ustaz bilang dia berani meninggalkan perkara haram walaupun itu menguntungkan. Dan dia mengerjakan perkara wajib walaupun merugikan. Contoh kayak perempuan yang pakai jilbab kemudian dipecat dari perusahaan. Dia sadar dengan dia berjilbab dia akan dipecat di perusahaan tempat dia bekerja. Ya bu, mohon maaf ibu-ibu, tapi dengan iman yang kuat dia tetap berhijab. Masya Allah, ibu masih ingat gak zaman dulu ada orang perusahaan-perusahaan itu yang tidak boleh pakai jilbab. Masih ada zaman-zaman era Soeharto itu. Dan itu dibiarkan bu, ya sama pemerintah. Akhirnya ada perempuan gak berhijab curhat. Gimana dek ya, saya masih SMA waktu itu. Saya ini gini. Saya bilang bu, mbak mohon maaf kalau mau saya mah teman tetap wajib. Namanya jilbaban kan wajib. Tapi kalau saya dipecat gimana? Kalau saya dipecat saya nggak punya kerjaan. Kalau nggak punya kerjaan saya nggak bisa ngasih makan. Saya single parents, bla 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 bla. Saya bilang mohon maaf ya. Kalau Allah udah berkehendak ngasih rezeki itu. Satu, mbaknya keluar dari perusahaan pakai jilbab, belum tentu dikeluarkan dari perusahaan. Sudah dikeluarkan pun belum tentu mbaknya nggak bisa kerja. Ngelamar tempat lain kan bisa. Kalaupun misalnya nggak dapat kerja pun belum tentu Allah nutup rezeki. Bisa jadi Allah kasih rezeki dari tempat yang lain. Bu, apa yang terjadi bu? Masya Allah. Lagi ngelamar kerja, senggol orang, berkasnya jatuh, ambilnya bareng-bareng, tatap-tatapan mata. Subhanallah. Jadi ya jodoh suaminya orang kaya nggak pakai kerja dapat duit, ya kan? Jadi kalau Allah berkehendak itu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Itu karakternya menjalankan syariat. Nah sekarang coba diimplementasikan dalam kehidupan. Bu, mohon maaf bu. Bu, apa sih yang biasanya cewek banget gitu apa? Masalah apa? Sebutin aja. Dalam kehidupan perempuan apa? Masalah apa? Yang berkaitan dengan cewek gitu. Ini cewek beneran nggak sih orang-orang ini? Masya Allah ya. Yang ibu biasa dalam dunia kewanitaan itu apa? Sebut pembahasan apa gitu? Keuangan. Enggak cewek banget, atau laki juga butuh uang, keles sembarangan. Yang cewek. Skincare. Nah, gitu, betul. Skincare. Dia tahu ada skincare. Harganya murah. Efeknya bagus. Pas dibaca ada tulisan mengandung babi. Di situ dia mulai bingung. Ada setat yang nggak ada babinya tapi mahal banget, bla bla bla. Nah di sini ibu akan diuji, kekonitatan ibu diuji. Apakah ibu konitat benar apa tidak sama Allah dalam menegakkan syariat Allah? Ini skincare harganya murah, efeknya nyata. Teman-teman udah pada putih, glowing semua muka temannya. Sekarang dia mau pakai ini skincare tapi mengandung babi. Dengan kata hati yang berat dia berkata, Bismillah ya Allah, karena engkau aku tinggalkan skincare ini. Itu namanya qanitat. Nah, apalagi yang berkaitan dengan masalah cewek. Sekali lagi ibu diam, saya pulang. Ya, sosialita ibu tahu aja ya Allah, keren banget ini. Ya sini nenek-nenek mana paham ya. Padahal banyak loh bu, yang nenek-nenek juga banyak. Ibu bisa bilang apa sambel, lo bisa toh, ya kan masak bisa. Sosialita, misalnya dalam berpakaian. Ada pakaian itu bu, kalau ibu pakai, badan ibu kelihatan lencir, cantik, tinggi gitu. Tapi ternyata bagian ketiak ke bawahnya ini tipis. Ibu mikir lagi, buat apa aku pakai baju kayak gini? Tapi kalau Allah nggak ridha, syariat mengharapkan aku membuka ketiak tanganku. Selesai. Itu yang namanya qanitat tuh begitu. Udah saya nggak tanya lagi, trauma saya dicuekin kayak tadi ya. Jadi teman-teman yang berbahagia,
Itu tadi poin yang pertama Bu ya, menjalankan syariat. Kemudian yang kedua, teguh dalam berakidah. Teguh dalam berakidah. Ibu pelajari karakteristik istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akidah seorang Khadijatul Kubra. Mohon maaf Bu ya, Ibu kalau saya ngomong siapakah orang yang pertama kali memeluk agama Islam, Ibu jawabnya siapa? Hah? Yakin Khadijah yang Ibu pelajari? Ibu pernah sekolah nggak waktu SD dulu? Atau Ibu lahir sudah sebesar ini gitu ya? Waktu SD dulu? Siapa? Orang yang pertama kali masuk Islam? Nabi Muhammad. Coba ngajak kelahi Ibu ya. Ini perang terbuka Israel Ibu ya. Ada aja. Siapa pertama kali masuk Islam? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan masuk Islam, ku hajar memang. Astagfirullah. Untung perempuan, kalau laki ku tendangin memang sudah itu Bu. Yang kita pelajari di buku-buku itu pasti yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Susah banget sih Ibu ini. Dengerin dulu kan saya belum selesai ngomong. Ya kan? Orang yang pertama kali masuk Islam di buku-buku itu ditulis selalu Abu Bakar. Semua. Ibu cek buku sejarah mana yang nulis Khadijah, saya beli 100 juta sini. Nggak ada. Pasti orang menyebutnya Abu Bakar. Baru kemudian dibawanya dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan pemuda Zaid Ali bin Abi Thalib, dari kalangan budak namanya Bilal bin Abdul Rabah. Selalu begitu. Di kitab-kitab sejarah mesti begitu. Tapi tidak ada yang membocorkan secara urutan detailnya. Kalau kita melihat urutan detail, orang yang mengimani para nabi itu pasti dimulai dari wanita. Berarti menunjukkan akidah wanita itu luar biasa. Satu, yang beriman kepada Nabi Allah Musa pertama kali, ibunya, ibu angkatnya siapa? Asya. Yang pertama kali mengimani Nabi Ibrahim, istri pertamanya siapa? Sarah. Yang pertama kali mengimani Nabi Muhammad itu adalah Khadijah. Ya, tapi di buku-buku selalu ditulis Abu Bakar. Kenapa? Karena mengedepankan kedudukan laki-laki. Padahal yang pertama kali beriman Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah waktu itu setelah Nabi mendapatkan surah pertama Al-Alaq di Gua Hira, Nabi pulang waktu itu langsung Khadijah bawa Nabi Muhammad ke sepupunya Khadijah yang bernama Bukhaira, pendeta yang hidup di Quraisy. Disitulah dijelaskan dengan Bukhaira, orang ini akan menjadi sesosok nabi yang dinubuatkan di dalam kitab Taurat Perjanjian Lama. Disitulah Khadijah langsung mengikrarkan diri untuk mengakui kebenaran Rasulullah, sampai Bukhaira bertanya, kenapa kamu percaya kalau Muhammad ini benar? Jawaban Khadijah itu luar biasa. Suamiku Muhammad tidak pernah berbohong dalam urusan yang sangat-sangat kecil. Jadi suamiku Muhammad gak pernah bohong dalam urusan-urusan yang kecil. Lantas bagaimana dia bisa berbohong pada urusan-urusan yang besar? Itu aja. Loh, Bu, mohon maaf, Ibu pikir mentang-mentang istri mengimani suaminya sebagai nabi, Ibu pikir lebih gampang? No, lebih berat. Serius. Masalah iman loh ya. Kenapa? Dia tahu kelakuan suami aslinya kan? Mohon maaf ibu-ibu, ibu ngefans sama saya itu biasa. Tapi kalau istri saya, kelakuan abi. Ya kan? Jadi teman-teman, Khadijah itu bisa beriman pada Nabi. Nomor satu, bagi saya itu prestasi yang luar biasa. Apalagi umurnya jauh lebih tua Khadijah. Nabi Muhammad kayak bocil aja, selisih 15 tahun di bawah beliau. Menikah 40 tahun. 40 tahun, memang kalau urusan muda tua tergantung siapa yang lihat. Tapi Nabi Muhammad 25. Nabi masih brownies, alias berondong manis. Beda kalau Ustadz melihat, Ustadz udah berosok, berondong sukses, busuk-busuk. Ngajak kelahi ibu ini.
Berondong sukses, berondong busuk. Jadi dari situ kita belajar ternyata karakteristik akidahnya harus dijaga, karena perempuan tuh godaannya di situ, Bu. Ibu kenapa nggak mau main dukun? Saya kasih tahu, belum tentu karena keimanan, bisa jadi karena ibu memang belum butuh. Oh iya, Bu, setan tuh goda orang nggak sembarangan loh, ada karakteristiknya. Kayak model ibu nih, digoda apa coba? Suruh pelet apa? Udah punya suami. Disuruh main apa? Penglaris, ibu nggak dagang, apa yang mau dilarisin, gitu kan? Tapi nanti gini nih, ini saya kasih tahu nih. Suami pensiun, ibu mulai dagang, dagangnya nggak laku. Di depan rumah ibu kok laris, udah mulai bisik, Mbak, kayaknya kamu tuh kena guna-guna. Udah kamu pakai penglaris aja. Enggak, Mbak, itu dosa. Ini kan ikhtiar. Aku tapak memang mulutmu baru tahu rasa. Ngerti maksudnya, Bu? Setan tuh mainannya gitu, Bu. Mainannya gitu. Akhirnya ibu pakai penglaris. Ibu ngapain pakai pelet atau punya suami? Tapi kalau suaminya udah mulai kayak linglung digoda janda sebelah. Bah, suamimu kena guna-guna. Kamu harus pelet balik biar suamimu kuat-kuatan pelet sama kamu. Sehingga suaminya pulang tuh, Mas, pelet. Melet itu burung yang liurnya mahal, Bu. Oh, walet. Walet bukan yang buat ngikat bungkusan itu. Karetnya yang gue dudukin ini. Karpet di luar yang diinjak pakai sandal. Kalau kaset itu bukan ngerekam suara. Kaset bukan di dalam toilet itu. Jadi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ketiga karakteristiknya adalah memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia. Jangan jadi perempuan yang ja'zariyah. Apa ja'zariyah, Pak Ustadz? Perempuan yang sombong, congkak, hati, sukanya flexing, ngakunya wanita solihah tapi suka pamer di sosial media, cuap. Jadi ibu, jadi perempuan itu yang tawadhu, yang rendah hati. Iya, wanita solihah joget-joget di TikTok. Ada akunnya wanita solihah, tapi joget-joget di TikTok, joget pargoi. Aduh, Bu, gini Bu ya. Saya bilang tuh, kalau ada perempuan pakai baju seksi mau goyang-goyang sampai terputar-putar kayak cacing kepanasan, I don't care. Saya nggak ngurus. Kenapa saya nggak ngurus? Memang gelombangnya, sinyalnya udah beda, circle-nya beda. Apa yang mau kita bahas lagi? Emang auratnya jadi buka sama dia, pahanya dibuka, ya kan? Dadanya dibuka. Mau ngapain Ustaz? Mau disuruh ngapain? Tapi kalau yang berjilbab, bercadar, berkhimar, kemudian joget-joget di depan TikTok, ini yang jadi problem. Ya. Ini makanya ibu yang dimuliakan Allah. Emang dosanya beda tak? Ya ibu pikir aja sendiri. Ada orang berzina di lokalisasi dosa enggak, Bu? Bu, berzina di lokalisasi dosa enggak? Berzina di dalam masjid Jabalus Salam dosa enggak? Sama apa beda dosanya? Sama enggak dosanya? Beda. Ya kan? Beda. Lebih mengerikan dosanya berzina di dalam masjid. Sama kayak begitu. Perempuan joget-joget seksi erotis nggak pakai jilbab dosa. Berjilbab joget erotis dosa. Tapi dosanya lebih gede mana? Yang berhijab, karena dia melecehkan syiarnya Allah. Itu maksudnya, ya. Maka harus memiliki rasa malu. Jadi karakteristik akhlak itu memiliki rasa malu. Kalau ibu tidak memiliki rasa malu, kacau Bu jatuhnya, Bu. Kenapa Pak Ustadz? Kenapa? Karena begitu. Jadi seperti itu Bu ya. Harus memiliki rasa malu. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Bahwa rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebahagiaan atau kebaikan.
Dan wanita-wanita muslimah yang solihah harus memiliki sifat haya. Apa haya itu Pak Ustadz? Haya itu memiliki sifat malu. Betapa indahnya contoh yang ditunjukkan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim ra'ataini tadudan. Ketika Musa dikejar sama Fir'aun, Musa melarikan diri ke negeri Madian. Ia berjumpa di sana dengan sekelompok orang yang sedang mengambil air di dalam sebuah sumur, dan orangnya cukup banyak hingga ada 2 orang wanita yang sedang mengambat ternaknya. Musa berkata, "Apa maksudnya ini? Kenapa kamu nggak ngambil air?" Kata perempuan itu, "Kami tidak dapat air untuk ternak kami karena kami wanita. Kami dilecehkan, dilemahkan di belakang saja." Apa yang terjadi? Ibu-ibu Nabi Musa lantas mengambil air tersebut, menggotongnya di atas bahunya. Melihat ada laki-laki, karena Musa kan keluarga kerajaan ya, dididik oleh Firaun dalam raja, bodinya pasti beda. Nabi Musa putih, bening, steret, body six pack, kotak-kotak, kebanyakan minum teh kotak. Ngangkat 2 gentong di atas tangannya begini, cuk, Allah. Beda sama yang di rumah itu belenduk. Lipatan perut bumi 7 lapis 7 kerak dengan 7 mata air yang berbeda-beda. Nabi Musa bodinya perfect. Fasaqalahuma thumma tawalla dhilla faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Akhirnya subhanallah Musa pun mengangkatkan ya, memberi minum itu, Masya Allah. Kemudian maka 2 orang perempuan itu mengendap-endap sambil merasa malu di belakang Musa, Masya Allah. Jadi diceritakan rasa malu itulah yang kita jadikan dalil wanita salihah. Ya, akhirnya sama bapaknya wanita tadi, Musa, kalau kamu mau bekerja di kebunku selama 8 tahun, kamu boleh menikahi anakku yang kamu suka. Silakan pilih. Tapi kalau kamu mau 10 tahun, kau genapi 2 tahun lagi, kamu nikahi dua-duanya. Akhirnya Nabi Musa pun mengambil paket combo. Tahu paket combo? Beli 1 gratis 1. Ya udah, nikahi dua-duanya. Dan itu menjadi sebuah cerita ya. Faja'atu ihdahuma, maka datang salah satunya tamshi ala istihyain, berjalan di antara rasa malu. Ya, jadi kalau kita pelajari di sini ada kata-kata malu. Hanya ibu-ibu mohon maaf Bu, enggak ada wanita itu enggak akan ada yang namanya kesempurnaan kalau enggak ada rasa malunya. Wanita itu dulu terlindungi, dimuliakan, sekarang wanita itu dihinakan. Itu karena kelakuan wanita itu sendiri. Dengan apa? Menggembor-gemborkan yang namanya emansipasi wanita. Wanita harus sama dengan laki-laki. Akhirnya kok disamakan betul tugasmu oleh laki-laki. Suruh kerja, sama-sama kerja. Wanita dulu kan enggak, di rumah bersih, kulitnya rapi, tenang. Sekarang enggak. Perempuan tuh udah kayak ya Allah. Sampai semuanya Bu, sampai olahraga yang kasar tuh kayak tinju. Perempuan juga main tinju. Hilang sudah harga diri wanita. Ya, mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia. Itu maksudnya. Oke, nanti hubungan pada saudara juga dijaga, wanita solihah sama bapaknya. Makanya suami itu sampai ada larangan untuk melarang istrinya datang ke keluarganya, Bu. Nggak boleh. Kecuali kalau suami punya alasan yang jelas ya. Dek, kamu jangan ke rumah kakakmu. Kenapa Mas? Iya Tat, kakaknya itu Tat orangnya suka rentenir. Istri saya nginep di situ 2 hari aja pasti udah punya utang. Saya nggak mau istri saya di situ. Nah itu alasan syar'i. Kenapa nggak boleh istrimu datang ke orang tuanya? Iya Tat, orang tuanya itu Tat kalau dia pulang sana diprovokasi istri saya untuk minta cerai sama saya Tat. Saya nggak mau Tat. Nah kayak gitu tuh namanya utuh. Tapi kalau nggak usah pulang ke rumah bapakmu, udah kamu di sini aja jagain aku. Apaan? Maka kata Nabi, la tamna'u ima Allah,
jangan kau larang istrimu masajidallah, menuju ke masjid-masjid Allah, wa ziyarata aqaribiha, dan mendatangi kerabat-kerabatnya. Jadi suami malah memotivasi. Kalau saya kebalik, malah saya omelin istri saya tuh kalau pulang. Kadang-kadang istri itu nggak mau pulang. Saya omelin, datang pulang sana, ya, kunjungin keluargamu. Siapa yang perlu dikunjungin? Kenapa? Ya begitu, hubungan pada sesama manusia itu menjadi karakteristik kesolehahan seorang wanita. Tuh, sekarang kemudian kita masuk yang kedua, karakter hafizat. Karakter hafizat ini adalah karakter yang berkaitan dengan suami. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan hafizat, yang ada beberapa poin yang harus kita jelaskan di sini. Yang pertama adalah wanita yang memancarkan kecantikannya hanya untuk suami. Ibu dandan cantik-cantik di luar, depan suami acak-acak kadut. Ini kalau keluar baunya udah bau jasmin, rose, spalding, deodoran. Depan suami kepala bau tomat, tangan bau lombok, kaki bau bawang. Untung suaminya sayang, say kemari say, ada apa mas, ini ambilkan terasi, tak ulek mukamu jadi sambal sekalian. Ya bu, kecantikan itu just for suami. Ibu-ibu di sini lihat, masya Allah, rapi-rapi, bening-bening, bersih-bersih. Karena pengajian. Coba jam begini kalau nggak ada pengajian di rumah bu, ada. Pakai daster, butut, keteknya robek, saking hancurnya nggak bisa dibedain mana bulu mana benang, nyampur geraut-geraut jadi satu gitu. Ada suaminya datang ya, pakai rambutnya diikat pakai yang apa bu, rolling itu bu. Ya daster sama nyabutin. Iya loh mas, kemarin itu Pak Ustadz itu ceramah. Ada yang mau muntah. Jadi teman-teman yang berbahagia, kenapa ya? Saya tuh nggak tahu, mungkin penelitian saya yang salah atau gimana ya. Saya tuh kalau nanganin kasus perselingkuhan gitu kan, ada jemaah yang minta bantuan gitu. Selalu saya minta tolong, mana foto selingkuhanmu? Ditunjukkan. Ini foto selingkuhannya ini, kalau saya boleh jujur, saya kan paham lah karakter lekuk tubuh manusia itu, maksudnya muka manusia itu saya pernah belajar, ada ilmunya secara psikis. Ini coba kamu pelajari mas. Ini saya tuh lihat foto loh, foto ini bisa jadi udah difilter ya. Kalau dibandingin sama istrimu, kalau menurut saya ini sama-sama didandanin, cantikan istrimu, serius. Kenapa? Cuma bedanya yang ini karena dia masih mengharapkan tujuan, dia berdandan mati-matian. Sedangkan ibu sebagai istri merasa udah punya, jadi ibu santai-santai aja. Itu aja problemnya. Karena ibu ngerasa udah punya, ibu santai. Ibu nggak tahu di luar sana persaingan ketat. Ya kan? Tapi suami saya tuh jelek, suka gitu kan. Suami saya tuh jelek, nggak mungkin diganggu. Sekarang perempuan tidak membutuhkan tampan. Good looking kalah dengan good rekening. Ya, oh iya, jadi laki-laki yang rezekinya udah mapan, waspadana, ya. Jadi ibu-ibu dandan bu untuk suami. Nanti pulang langsung ibu praktekin ya, pakai baju warna pink, yang tipis gitu. Ya, kulitnya hitam, kontrasnya luar biasa. Rambutnya ibu kuncir 3 ke atas gitu. Kalau boneka Hello Kitty, suamiku. Kata suaminya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata suaminya, kamu pulang pengajian kok tambah gila gini deh. Siapa gurumu itu? Astagfirullahaladzim. Iya, nanti suaminya tanya, kajian apa? Kamus. Oh enggak, Ustaz enggak punya kajian kamus, tuh enggak ada dia. Dia depannya L. Jadi teman-teman, iya, jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama Bu ya.
Dan dandan itu bukan cuma, maksudnya ini Ustadz nganjurin aja ya. Nganjurin apa, ini hadis. Hadisnya begitu. Khairun nisa, sebaik-baiknya wanita, kata Nabi, idza tu'minat, jika diberi kepercayaan dia pegang kepercayaan, ya. Wa idza nudirat surrat, kalau dilihat ngenakin mata, ya. Jadi kalau dilihat ngenakin mata, kalau diberi kepercayaan dia pegang kepercayaannya, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, wa idza umirat ataat, kalau disuruh dia akan menaati perintah suaminya. Jadi cirinya yang pertama tadi itu idza nudirat surrat, kalau dilihatin suami itu ngenakin mata suami. Nah kalau ibu bersih kayak gini kan dilihat sama suaminya tuh ngenakin gitu loh. Tapi kalau ibu datang-datang itu rambutnya mekar kayak rambut singa gitu ya kan. Suami pulang kerja itu pening lihat ini, ya Allah. Biasa di kantor lihat perempuan bersih-bersih lebih jelek. Kadang-kadang di kantor tuh lebih jelek. Tapi kan di kantor rapi-rapi, bersih-bersih, wangi-wangi. Terus ngeliat yang kayak gini-gini. Ya, sambil bawa lap-lapnya dapur tuh gitu. Apa Mas? Sini masuk makan dulu. Bu, saya kasih tahu Bu ya. Niat ibu itu baik loh. Pengen masak serius, pengen dapurnya bersih biar suami senang. Tolong tanya suaminya, seneng nggak kamu punya istri kayak gitu? Saya tuh kalau lagi dongkol, lagi jengkel, istri nggak dandan gitu, nggak rapi, nggak bersih gitu. Dia tuh di dapur ngelapin apa aja. Saya bilang, Mi, gini Mi, ya saya kasih tahu kamu ya. Urusan makan, insya Allah Abi bisa makan di luar. Jadi kita bisa makan di luar, jangan ngapain kamu seserius itu. Masa itu yang biasa-biasa aja. Yang penting bisa dimakan. Kalau lagi pengen enak, makan di luar. Beneran Bi, makan di luar, ayo makan di luar. Awak tuh hotel apa bawa keluar rumah, makan di luar sih. Ya. Jadi subhanallah, makanya waktu nikah dia bilang, saya itu mau nerima lamaran abangnya gitu. Tapi saya nggak bisa masak. Saya bilang saya nggak nyari pembantu. Di luar banyak restoran. Tapi aku nggak bisa nyuci baju. Saya nggak nyari tukang laundry. Di luar banyak laundry, ya kan? Tapi nanti kalau aku minta jujuran terserah. Kamu minta jujuran berapapun aku kasih. Dia bilang gini, nggak usah Pak Mas. Aku nggak minta jujuran. Aku cuma minta kejujuran. Cuit. Wong istriku kok cuit. Kemudian yang kedua memiliki sifat taat. Nah, taat Bu. Sama suami yang taat, wanita solehah. Jangan cuma namanya aja solehah. Perintah suami wajib ditaati kecuali, loh ada pengecualiannya. Kecuali kalau perintah ada dua Bu. Kecuali ibu catat ya, ada dua ini. Jadi perintah suami wajib ditaati kecuali ada dua ini ya. Ya sabar dong. Ibu pikir saya nggak mikir. Apa ya dua tadi? Saya lupa Ibu gitu loh Bu. Ya. Jadi ibu nggak bawa laptop jadi lupa saya Bu ya. Yang pertama adalah ketika perintah tersebut bertentangan dengan perintah Allah. Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan jika perintah tersebut menjadi penyebab kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Jadi tidak ada ketaatan bagi makhluk jika ketaatan pada makhluk itu menyebabkan ibu bermaksiat kepada Sang Pencipta. Ini kami pertegas. Dek, ya Mas, pakai baju warna hijau, pakai. Dek, ya Mas, pakai baju warna biru, pakai. Dek, ya Dek, pakai baju warna orange, pakai. Kok kayak partai koalisi apa gitu ya? Dek, pakai baju warna apa lagi ya? Pakai baju you can see, yang keteknya kelihatan. Oh, tidak bisa, nggak bisa, haram, jangan ditaati. Ada perempuan Bu, masih muda Bu, umurnya 23, datang-datang cerita, Tat mohon doa restu. Ya karena masih muda usah tembak langsung, cia mau nikah ya.
Saya doain dah pernikahanmu barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Pak Ustaz, bukan itu. Nah terus saya bukan doa restu menikah, tapi doa restu bercerai. Umur 23 cerai. Sabar woi. Nikah itu gak langsung enak, ada pahitnya. Tanya ini ibu BDS kalau nggak percaya. Mereka udah berpengalaman itu. Pengajian Kemus. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jadi pelajaran untuk kita bersama. Sabar ya Mbak ya. Emang kenapa dia minta cerai? Dia bilang saya tidak mau nurut dia Pak Ustaz. Emang kamu disuruh apa? Saya disuruh buka jilbab, nggak bisa. Dia bilang saya istri durhaka, biarin. Dia ngancam saya mau bercerai Pak Ustaz, nggak urus. Kalau saya dicerai, kamu menikah karena Allah, bercerai karena Allah. Asa kamu takut Allah nggak melindungi kamu? Allah beri yang terbaik. Kalau nggak ada yang mau, aku yang nikahin kamu ya. Sebagai laki-laki yang solih, karena masih umur 23, butuh perhatian dan kasih sayang. Beda kalau mama gini, biarin aja lah ya. Kenapa? Karena ibu-ibu, nenek-nenek ini udah punya pengalaman. Ustaz niatnya menyelamatkan. Allahu Akbar ya. Gimana? Keren nggak? Keren nggak? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, artinya kalau kita pelajari dari apa yang Ustaz jelasin tadi, Bu, perintah suami tidak semuanya wajib diikuti. Kalau suami nyuruh ibu yang salah, Dek, perasaan kamu tuh jilbaban nggak apa-apa, tapi jangan terlalu longgar gitu, kelihatan gemuk. Cari yang sempit dong, ngepres bodinya. Ibu pikir, ini bertentangan nggak ya? Ini bertentangan, ya jangan diikuti. Pak Ustadz, melanin suami hukumnya wajib. Suami lagi pengen, tapi saya lagi haid Pak Ustadz, nggak bisa. Tapi saya dibilang istri durhaka, nggak mau melanin suami, ya. Karena berhubungan di saat haid itu hukumnya adalah haram. Nah ini kaidah-kaidah yang begini ini, makanya kenapa ibu ikut kajian kamus, ya, agar ibu bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang selingan saya itu pelajaran apa? Yang selingan saya bu, yang kan saya pekan 2, pekan 4, pekan 1 sama 3 pelajaran apa? Fikih juga. Hah? Minggu kedua fikih. Bukan, itu kan pelajaran saya. Yang 2, 4 kan saya. Yang 1, 3 ini loh pelajaran apa? Tazkiyatun nafs, masalah akhlak berarti. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu akhlaknya juga, moralnya dijaga. Pas ya, nggak apa-apa. Soalnya kurang satu lagi kalau bisa beliau tazkiyah nufus dengan akidah. Biar kena 3. Jadi ada syariatnya, akidah, ada akhlaknya tazkiyatun nufus, ada syariatnya fikih gitu maksudnya. Paham enggak maksudnya? Nah, begitu. Tapi enggak apa-apa lah ibu olah aja lah, yang penting enak begitu. Tapi udah bagus sih formatnya udah 80% lah, udah menyeluruh 80%. Nah, ini ibu ikutin kajian-kajian ini supaya apa? Supaya ibu tuh punya prinsip. Jadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Jadi enggak semua suami ngomong itu ditaatin. Begitu maksudnya. Kemudian berikutnya lagi, ibu-ibu yang kedua, apabila perintah suami di luar dari batas kemampuan ibu, Dek ambilkan HP, ambilkan. Dek ambilkan baju, ambilkan. Dek ambilkan kelapa, mana mas? Di atas pohon. Itu berarti di luar kemampuan ibu. Kalau yang di luar kemampuan ibu, berarti ibu tidak wajib untuk melakukan. Close. Poin kedua, poin B. Sekarang masuk poin C. Menjaga kehormatan anak dan harta suami. Menjaga kehormatan anak dan harta suami. Seperti yang tadi dikatakan Allah, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi menjaga pertama kehormatan. Kalau kehormatan itu ya mohon maaf Bu ya, ada tamu laki-laki, ibu nggak boleh masukkan ke dalam rumah.
Tapi Tat, ini yang datang tuh orang baik loh, Pak RT. Pak RT orang baik, tapi ibunya baik apa tidak? Saya orang baik Tat, Pak RT-nya baik apa tidak? Saya baik, Pak RT baik Tat. Tetanggamu baik atau tidak? Nanti kalau keluar suara idgham bigunnah, tahu idgham bigunnah? Mendengung. Tuh kan sudah kehilang ya kan. Pantesan Bu RT itu sangat emosi aja bawaan, ternyata ada penggodanya suaminya Pak RT. Ya Bu, emang kalau gitu gemes gitu, pengen nyubit jantungnya rasanya gitu ya, pengen nyubit ginjalnya gitu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu namanya menjaga kehormatan. Nggak bersalaman dengan laki-laki lain itu menjaga kehormatan. Nggak berpelukan dengan wanita lain menjaga kehormatan. Menjaga aurat walaupun di depan rumah itu menjaga kehormatan. Itu gitu menjaga kehormatan. Menjaga anak juga begitu. Masya Allah ibu-ibu ya. Berapa banyak perempuan-perempuan disibukkan nge-mall, ngemil, ngomel. Kerjaan ibu bukan itu aja, nge-mall, ngemil, ngomel. Nah, yang bilang enggak itu pelakunya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu anak dicuekin. La ilaha illallah. Ya, kalau pengajian gini termasuk nyuekin anak Pak Ustadz? Ya enggak lah, kita cari ilmu ini buat anak kok. Ibu jangan terpengaruh, ada orang ngomong, saya tuh heran ya, ibu-ibu itu loh senangnya kok ya pengajian aja. Ada itu di Zimbabwe sana. Ya, saya tuh heran ya, kapan ngurus anaknya? Saya mau jawab juga, saya tuh heran ya, udah tua kok nggak sadar diri gitu. Baik, jadi teman-teman itu di daerah Zimbabwe ibu kotanya itu. Maka kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah juga menjaga hartanya Bu ya. Ibu sekali aja nggak amanah sama suami nggak nyaman sudah. Saya ini orangnya agak trader kalau masalah uang gitu, kadang-kadang uang gitu dapat gaji dari kampus, saya taruh aja geletak begini. Ya untungnya kok ya pas punya istri itu yang begitu. Ya dia nggak ngambil, cuma dikumpulin, ditaruh di kantongnya dia sendiri. Itu kan memang Ustadz sudah izinkan. Maksudnya kalau uang kampus dia yang pegang gitu loh. Saya kan ngajar di kampus. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah apa kasarnya mengecewakan amanah suami. Satu-satunya gambaran perempuan boleh nyolong duit suami, dia matanya terang gitu. Dia pasti nungguin, ya Allah mudah-mudahan itu kasusku ya Allah. Aku ingin mendapatkan uang suami dengan cara yang halal. Ini mencuri tapi halal loh. Apa itu Pak Ustadz? Yaitu ketika suami bertindak pelit bin sekek bin kikir, yang dengan kepelitannya itu membuat suami tidak menafkahi kewajiban pokok istri. Istri boleh mencuri uang suami untuk kebutuhan dirinya dan anaknya. Itu ada dalilnya. Hindun punya suami namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini laki-laki yang pelit dan dia tidak memberi aku nafkah Nabi kecuali aku mengambil tanpa dia tahu. Kata Nabi, ambillah uang dia tanpa dia tahu, untukmu dan untuk anakmu. Ingat, bukan untuk adikmu, bukan untuk mamamu, bukan, tapi untukmu dan anakmu dengan cara yang baik. Dan ini bukan mencuri sebenarnya, ini mengambil hak. Paham ya? Kan ibu istri berhak dong dinafkahi. Nah, karena ibu berhak dinafkahi, nggak dinafkahi ibu boleh ngambil, itu hak ibu. Seperti itu gambarannya. Ya, jadi menjaga amanah seorang suami. Kemudian berikutnya adalah mencintai orang tua suami.
Jadi mencintai orang tua suami. Iya, betul sekali. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita pelajari Bu. Bu. Hubungan dengan mertua ini kayak si malakama. Lagi viral. Ya, ada perempuan curhat sama Ustadz Hanan Ataki. Ya, untung enggak sama Ustadz Agus Al-Kentaki. Ustadz Hanan Ataki, saya curhat, kenapa? Bla bla bla. Intinya mertuanya ini maunya menang sendiri. Jadi gini saya kasih tahu ya, perempuan wajib hormat dengan mertua. Karena mertua itu namanya juga mertua. Itu bahasa Jawanya moro tuwa, moro dadi wong tua. Maksudnya apa? Tiba-tiba menjadi orang tua. Mertua itu orang tua, mahram sama ibu. Naudzubillah, saya nggak doain. Andai kata suami ibu meninggal, andai kata ibu cerai sama suami, dengan mertua tetap mertua, forever, selama-lamanya. Tapi ketaatan itu tidak mutlak juga. Mertua nggak boleh sampai nyuruh anaknya menceraikan istrinya. Nggak boleh. Ada seorang laki-laki berkata, Syekh Ibn Taimiyah, Umar pernah memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya. Apakah boleh seorang mertua memerintahkan aku menceraikan istriku? Kata Syekh Ibn Taimiyah, apakah bapakmu sudah seperti Umar bin Khattab? Paham nggak maksudnya Bu? Jadi nggak boleh sembarangan orang tua nyuruh anaknya cerai itu. Karena cerai itu perintah yang buruk, kecuali kalau emang punya alasan yang syar'i. Nah ini enggak, istrinya lo udah ikhlas. Saya loh Tat, sudah ikhlas. Bahkan suami saya ngasih nafkah itu kepada ibunya. Saya nggak minta apa-apa. Saya terima suami saya itu miskin, datang nggak bawa apa-apa. Tapi mertua saya tetap nyuruh dia menceraikan saya. Saya bilang salah. Sebenarnya seorang anak berhak menolak keinginan orang tua yang memerintahkan mencerai istrinya. Kecuali kalau sebabnya dhahir. Apa sebab dhahir? Istrimu tadi ngancam bapak pakai pisau. Nah itu dhahir, itu kurang ajar. Tapi kalau cuma masalah perasaan, baper, bawa-bawa lemper, ya begitu, maka mertua yang seperti itu mertua yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Seperti itu sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Mangga ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Silakan ibu-ibu. Silakan ibu-ibu. Tafadhol ibu-ibu, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya apa? Aduh, gede banget mah itu dosa, termasuk dosa besar, namanya qadzaf. Ya. Namanya qadzaf. Haram, termasuk dosa besar. Bahkan kalau hukum Islam masih diterapkan, itu dijatuhi hukuman 80 kali cambukan, Bu. Andai kata hukum Islam ditegakkan ya, yang melakukan qadzaf itu dicambuk 80 kali. Bayangin ya, dan itu termasuk dosa besar. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim itu bahkan dimasukkan, kalau boleh bilang, dosa yang ya dosa muhlikat ya. Muhlikat itu kan ada dosa yang dikatakan oleh Nabi sab'ul muhlikat, 7 dosa yang menghancurkan.
Di situ salah satunya adalah dosa qadzaf. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan walladzina yarmunal muhsanat, mereka yang melakukan qadzaf terhadap wanita yang baik-baik, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, mereka tidak menghadirkan 4 saksi. 1, fajliduhum tsamanina jaldan, cambuk mereka 80 kali. 2, wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan kau terima kesaksiannya untuk selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik, pelaku dosa besar. Jadi begitu. Baik. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Ini dikasih. Pakai mic nah. Ibu dengar nggak? Ya sudah, berarti sama kita. Saya pikir kuping saya bermasalah. Katanya istri kan nggak boleh ngomong kasar sama suami, tapi Ya. kita tegas karena ingin suaminya berjamaah di masjid. Kayak ngomong selalu kumpul-kumpul lah sama temannya di masjid, kayak gitu dosa ya Ustadz? Bedakan tegas dengan kasar ya, dua hal yang berbeda ya. Iya. Jadi kalau ibu tanya, Tat, boleh nggak seorang istri ngomong tegas kepada suami? Boleh. Tapi kalau dengan ngomong kasar nggak nyambung, karena kasar dengan tegas itu dua hal yang berbeda. Contoh Bu ya, ngomong tegas itu nggak usah ngomong kasar. Kalau kasar itu kan cenderung kayak mohon maaf menjatuhkan yang diajak ngomong. Kamu tuh suami nggak ada gunanya kalau nggak ke masjid, itu nggak boleh, tetap kasar itu namanya. Tapi kalau tegas itu bukan begitu. Ayah sholat ke masjid. Malas Bu kalau ayah gak mau ke masjid. No jamaah, no jatah. Begitu. Itu lunak tapi tegas. Ya, atau dengan bahasa-bahasa yang ringan aja. Ayah, kalau kamu gak ke masjid, kamu susah masuk surga. Ibu banyak dosa. Kalau ayah nggak bisa masuk surga, siapa yang nyelamatin ibu nanti di sana? Oh gitu Bu. Suami jadi masya Allah istriku, ya kan? Emang boleh segaya itu? Boleh. Ya, jadi tegas itu Bu. Kasar itu lebih pada intonasi dan pemilihan kata yang salah. Udah bawa tanah sholat, kalau nggak sholat mati mau bapak. Ngerti? Itu namanya kasar. Tapi kalau ibu tegas itu bukan begitu. Ayah, ayo sholat. Tolong sholat. Tapi dia gini sholatnya. Kita mau berangkat ini mau ke mall. Gak apa-apa. Aku ke mallnya telat. Aku ikhlas. Yang penting kamu sholat dulu ke masjid. Gitu. Jadi pertanyaan ibu tadi itu tidak terjawab karena tegas dengan kasar itu dua. Tegas boleh. Kasar no. Begitu. Saya Pak Ustadz. Silakan. Begini, mengenai ikhtilat ya Pak Ustadz, yang membaurnya antara laki-laki dan wanita dalam suatu pergaulan. Bagaimana dengan wanita yang berkarir? Batasannya sampai di mana? Karena mereka otomatis dalam satu kantor itu kan berbaur ya antara laki-laki dan perempuan. Ibu memahami konsep ikhtilatnya dulu gimana? Ikhtilat itu tidak serta-merta berkumpul tuh ikhtilat. Sekarang menurut ibu kita berikhtilat nggak? Saya kan laki, ibu perempuan nih. Ini disebut berikhtilat nggak ini? Masih mikir ya, Allahu Akbar. Ya enggak lah, kenapa? Berkumpulnya di tempat yang terpisahkan. Kayak model begini tidak ada sentuhan, maka tidak disebut dengan ikhtilat. Ikhtilat itu kalau ibu lihat kayak di konser itu loh Bu, laki perempuan bertempel-tempel, berdesak-desakan itu namanya ikhtilat. Jadi kalau orang kerja misalnya, yang kerjanya tidak membuat dia berikhtilat, ya nggak apa-apa. Contoh apa? Ya dia di kantor.
Ini ada mejanya, dia kerja sendiri, tidak ada hubungan sama sebelah situ. Bukan ikhtilat itu namanya. Ikhtilat itu mohon maaf Bu, ya kalau kerja kayak di diskotik, ya kerja kayak model di apa namanya restoran-restoran yang kayak begitu ya, nggak semua restoran tentunya restoran yang kayak begitu. Emang mencampur laki perempuan, foto-foto bareng atau mungkin jadi model, jadi pekerja-pekerja yang seperti itu ya namanya ikhtilat. Yang seperti itu maka hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Ya, kami pertegas kembali teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pahami dulu mana ikhtilatnya. Perempuan kerja boleh asalkan tidak ikhtilat dan tidak khalwat. Kalau khalwat itu beda lagi, itu berdua-duaan. Laki perempuan ini walaupun tidak ada tempelan tetap khalwat namanya, enggak boleh, haram. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Baik ibu-ibu, baik kita cukupi sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil hikmah untuk kita bersama. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hina bil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana waj'alna bin nuril iman. La tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan illa adaita wa la hamman illa farasta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa fil mudnibin wa taqabbal tawbatat taibin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lawal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bifadli ismika rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.